Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, terima kasih musik ministry, luar biasa, puji Tuhan. Dan pada hari ini, haleluya. Firman Tuhan pada hari ini kita mau membahas. Ya sebelum kita membahas firman Tuhan, tidak berasa kita sudah masuk di bulan Desember ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke bulan Desember. Puji Tuhan. Ya, bulan Desember. Jadi ini Bapak Ibu Saudara bukan judul khotbah saya, pasti bingung ya Bapak Ibu Saudara. Ini apa nih judul khotbah Desember? Apa what's on your mind? Jadi kalau kita bicara, kita masuk di dalam bulan Desember Bapak Ibu Saudara. Apa yang saudara pikirkan? Jika saudara masuk di bulan Desember, apa yang saudara pikirkan? Kado Natal, ada lagi? Liburan, ada lagi? THR, aduh sayang saya THR-nya di bulan Lebaran ya. Ada apa lagi Bapak Ibu Saudara? Kalau Desember tuh kira-kira apa sih yang ada di pikiran saudara, di benak saudara? Kira-kira apa nih? Big Bang, puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan, Big Bang ya. Kita mau memberikan yang terbaik, mempersiapkan ya. Akhir tahun, memulai awal tahun kita udah mikirin nih. Dari sekarang nih Big Bang, kira-kira Tuhan berapa persembahan yang akan saya berikan. Saya memberikan yang terbaik buat Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berpikir bulan Desember tuh kado Natal, hampers, ada yang liburan, ada yang bingung. Aduh saya mau makan malam di mana ya, makan malam Natal sama keluarga, sama rekan-rekan pelayanan, rekan-rekan kantor, teman kerja. Banyak hal pokoknya semuanya serba Natal. Tapi ada beberapa orang yang mikir kira-kira nih resolusi 2024 yang kejadian itu sampai bulan Desember ini udah mau akhir tahun nih kira-kira apa ya? Mereka mencoba mengevaluasi target mereka di tahun 2024 target ini kira-kira realisasinya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Pernah nggak Bapak Ibu kebayang seperti itu nggak? Nggak ada ya di sini. Kalau saya sih ada, soalnya biasalah kalau counting orang finance tuh ya. Udah tahu bulan November, bulan Oktober tuh udah pasti deh. Realisasi target sama realisasi itu selisihnya seperti apa. Ya, targetnya sebelumnya seperti apa, realisasinya seperti apa. Dan contoh nih Bapak Ibu Saudara nih ya. Nah ini biasanya nih orang-orang yang mau hidup sehat nih ya. Jadi kalau mau hidup sehat tuh 2024 nih targetnya gak muluk-muluk ya Bapak Ibu Saudara ya. Turun 5 kilogram, sehari jalan 10.000 langkah ya kan. Rutin ke gym ya kan, hidup sehat ya. Januari 2024, awal 2024 semangat, gue mau hidup sehat gitu kan ya. Tetapi pada saat di bulan Desember mereka pikir, mereka lihat kenyataannya. Dan mereka menulisnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Turunnya cuma setengah kilo, sehari jalan ya paling 10 atau 100 langkah. Nge-gymnya cuma daftar aja Bapak Ibu Saudara, enggak pergi ke gym. Terus hidup sehat, sehatnya dihilangin, yang penting gue udah hidup sampai sekarang. Ya, gak usah hidup sehat, yang penting puji Tuhan udah hidup. Jadi kita di akhir Desember itu suka melakukan evaluasi seperti itu ya. Kita mau hidup sehat, kita mau menjaga pola makan kita supaya kita lebih fit ya, lebih fit gitu kan. Nah, kita berpikir seperti itu, tapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah terbersit dalam benak saudara, dalam pikiran saudara? Ya, pernah nggak terbersit hal-hal yang lain yang bersifatnya rohani gitu, jangan yang jasmani ya. Kadang-kadang nih ya di Desember 2024 ini ya, kita membuat target di 2025, saya mau jadi orang yang di pikiran kita, saya mau jadi orang yang terbaik. Mungkin orang yang sekolah, saya mau rankingnya yang terbaik. Mungkin orang yang bekerja, saya mau dapat promosi, saya mau dapat kenaikan gaji. Pokoknya saya mau supaya aset saya tambah banyak. Ya biasanya seperti itu. Ya, mungkin orang yang mau punya misalkan rumah atau mempunyai mobil atau mempunyai gadget. Pasti ada suatu target-target yang kita mau capai di tahun 2025. Ya ini orang-orang pada jalan tapi dalam
mereka lagi jalan, mereka lagi melangkah, mereka mikirin 2025 gue mau ngapain ya, apa yang harus gue capai ya, apa ya targetnya gitu loh, apa sih targetnya. Dan saudara pernah enggak, saudara berpikir ya, saudara itu mau untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Pernahkah saudara terbersit dalam pikiran saudara, di dalam benak saudara, di dalam hati saudara, saya mau menjadi yang terbesar di kerajaan surga? Gak ada kan? Gak ada. Mungkin ada yang bilang, aduh ngapain sih jadi orang yang terbesar di kerajaan surga? Di kerajaan surga tuh udah pasti Tuhan Yesus yang terbesar. Ngapain gitu kan? Tuhan Yesus, atau ada yang berpikir, gue aja udah bersyukur aja deh, masuk surga aja gue udah bersyukur, ngapain jadi terbesar di kerajaan surga. Ya kan, masuk surga aja gue udah syukur gitu. Sorry Bapak Ibu Saudara saya ngomong gue maaf ya. Jadi orang berpikir seperti itu. Masuk surga aja udah syukur. Atau mungkin ada yang bilang, gue gak ngerti caranya bagaimana supaya jadi terbesar di kerajaan surga. Ya, karena kebanyakan orang itu ya seperti yang tadi saya bilang target 2025. Oh, saya mau followernya tambah banyak lagi di tahun 2025. Follower Instagram, follower Facebook, follower TikTok gitu ya. Dulunya cuma 100, sekarang saya mau 500 kayak seperti itu kan. Tapi pernah gak sih terbersit seperti ini? Nah, jadi khotbah hari ini adalah khotbah saya hari ini adalah judulnya Siapa yang terbesar. Coba katakan kepada tetangga saudara, siapa sih yang terbesar? Apa jawabannya Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus, puji Tuhan. Nah jadi di dalam khotbah ini kita mau coba menggali lebih dalam lagi. Apakah kita salah mau memiliki keinginan untuk menjadi yang terbesar di kerajaan sorga. Ya, di dalam khotbah ini kita coba mau menggali lebih dalam lagi. Apakah mungkin saya bisa menjadi terbesar di kerajaan sorga? Kalau mungkin gimana caranya? Oke, nah kita buka di dalam Alkitab. Ya, kita buka di Matius. Matius 18 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 4 saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi kita akan coba menggali firman Tuhan ini yang ada di Matius 18 ayat 1 sampai dengan 4 Bapak Ibu Saudara. Dan kita mulai di ayatnya yang pertama. Di sini dikatakan di Matius 18 ayat 1 dikatakan pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Jadi pada saat murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Tuhan siapa sih yang terbesar dalam kerajaan sorga? Kalau saudara lihat di referensinya itu ada di Markus 9 ayat 33 sampai 34. Sebenarnya ini murid Yesus ini sedang berargumentasi, sedang berdebat, sedang berselisih. Mereka mau tahu siapa yang terbesar di antara mereka. Dan kalau kita lihat di ayat sebelumnya di Matius 17 ya, di Matius 17 ayatnya yang ke-22 sampai 23, Yesus itu memberikan pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Mungkin saja yang terjadi adalah murid Yesus ini berpikir kira-kira ya, seandainya jika Yesus sudah tidak ada, siapa sih yang terbesar, siapa sih yang bisa menggantikan Tuhan Yesus. Sehingga mereka berselisih, berdebat. Mungkin ada di antara murid Yesus yang berpikir, oh pasti saya yang terbesar karena saya yang paling lama ngikut Tuhan. Oh saya yang terbesar karena saya itu orang yang paling kaya, yang punya banyak harta. Atau ada yang berpikir, oh saya yang paling terbesar karena saya orang yang berani. Atau ada yang berpikir, oh saya yang paling terbesar karena saya banyak berkorban. Saya udah bantuin Yesus sampai jatuh bangun saya bantuin Yesus. Saya orang yang paling setia maka saya yang terbesar. Bapak Ibu Saudara.
Banyak karena hal ini Bapak Ibu Saudara terjadi perselisihan, terjadi konflik karena orang merasa dirinya paling penting. Orang merasa dirinya paling terbesar, paling hebat, paling luar biasa. Sehingga hal seperti ini banyak terjadi konflik sehingga ujung-ujungnya timbul perselisihan, timbul pertengkaran, timbul perpecahan. Terjadi di keluarga, terjadi di organisasi, terjadi di perusahaan. Bahkan di usaha yang kecil aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Orang tukang jualan mie. Saya pernah waktu itu, saya akan menyamarkan nama merek ya. Jadi waktu saya beli misalkan bakmi ini terkenal. Oh ini bakmi mereknya saya samarkan ya. Bakmi PK ya, bakmi PK. Bilang, terus dia bilang, oh iya bakmi PK, oh bakmi PK yang ada di Gajah Mada. Oh bukan, itu pecahannya bakmi PK, kita itu pecahannya bakmi PK yang ada di Gajah Mada. Kalau bakmi PK yang di Gajah Mada itu adalah bakmi Putra Kejora. Kalau di sini Putri Kejora. Ya, soalnya kokinya itu nggak betah di sana, jadi dia buka usaha di sini. Kokinya menganggap dirinya itu sebagai orang yang paling berkontribusi dalam usaha itu sehingga dia memecahkan diri, ya, berusaha untuk membangun usaha sendiri. Banyak seperti itu Bapak Ibu Saudara, karena seorang itu merasa dirinya paling hebat, ya, timbul perpecahan. Bahkan di negara juga, dalam suatu bangsa, dalam suatu pemerintahan. Bayangkan coba Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita pemilu, terus yang kalah itu tidak mau mengakui kekalahan, merasa dirinya yang menang, masih merasa dirinya yang paling banyak didukung oleh rakyat. Jadi apa negara? Pecah, ribut, ya. Dan saya harap seperti ini tidak terjadi di gereja-gereja Tuhan. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara terjadi di gereja-gereja Tuhan. Ada perselisihan, ada perpecahan. Kan gak bagus juga ya. Kalau kita misalkan ke gereja, wih ini misalkan saya ke luar negeri lagi liburan atau lagi tugas. Ya enggak? Terus cari kan gereja, hari Minggu saya mau bergereja ya kan. Bergereja terus ketemu, wih GBIDS ya kan, misalkan di Thailand gitu kan. Amin, ya GBIDS deh di Thailand, puji Tuhan kan. Lalu kalau pas saya masuk GBIDS, oh ini GBIDS cabangnya yang di Cempaka Putih ya. Oh bukan, ini GBIDS yang lain. Kalau GBIDS di Cempaka Putih itu GBI Damai Sejahtera, kalau ini GBI Damai Selalu. Ini pecahannya, pecahan. Kan gak enak gitu Bapak Ibu Saudara dengarnya gereja itu pecahan dari sono. Gak bisa. Kita mau percaya gereja kita itu gereja yang bermultiplikasi di mana pemimpin, jemaat, pendetanya saling bergandengan tangan bekerja sama untuk membangun kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara memuliakan Tuhan. Kalau ada perpecahan itu tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke lanjut Bapak Ibu Saudara. Langsung kita masuk ke ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini Yesus memanggil seorang anak kecil menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah luar biasa ini. Murid Yesus bertanya kepada Yesus siapa yang terbesar, tapi Yesus menjawabnya apa? Bertobat. Enak gak Bapak Ibu Saudara? Gak enak. Ya kan, kadang-kadang kita sebagai orang percaya baru nanya aja terus hamba Tuhan kita atau pemimpin kita mengatakan kepada kita kamu bertobat. Langsung tersinggung, langsung gak ada kasih, langsung keluar gereja. Jadi jangan kita merespon seperti itu Bapak Ibu Saudara, tapi kita pikirkan, kita renungkan kenapa saya dikatakan harus bertobat. Coba bayangin deh. Ini semangat-semangat, lagi semangat nih murid Yesus nanya nih. Nanya siapa yang terbesar ya Tuhan Yesus? Hei kamu bertobat. Menjadi seperti anak kecil. Wih. Luar biasa kan Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa Yesus katakan kepada muridnya untuk bertobat? Karena Tuhan Yesus tahu murid-muridnya itu sudah menyimpang Bapak Ibu Saudara. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena murid Yesus itu sudah berpikirnya saya, dan saya. Siapa sih yang terbesar Tuhan? Padahal untuk menjadi pengikut Kristus bukan lagi saya tetapi Kristus yang ada di dalam saya. Kita harus menjadi berkat buat orang lain. Bukan memikirkan kepentingan kita sendiri. Bukan memikirkan
kepentingan atau apa yang bisa bermanfaat buat saya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada saat kita mengikuti Yesus, dikatakan hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi di sini murid Yesus itu sudah menyimpang Bapak Ibu Saudara. Bukannya melayani, bukannya menjadi berkat buat orang lain, tapi mereka fokus pada apa yang saya dapatkan. Bukan kepada apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Apa yang saya bisa berikan kepada kerajaan surga. Tapi mereka fokusnya siapa yang terbesar? Saya kali atau siapa gitu ya. Jadi makanya dikatakan bertobat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, jangan kita fokus kepada kepentingan kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang egois. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya berpikir untuk mendapatkan apa yang kita mau. Haleluya, puji Tuhan. Coba katakan kepada temanmu, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Haleluya. Haleluya. Ya, kita selanjutnya ya. Di Matius 18 ayat 4. Saya akan bacakan sekali lagi. Oleh sebab itu siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah Bapak Ibu Saudara, ini juga pasti jawaban yang akan membuat murid Kristus itu bingung. Saya nanya mengenai yang terbesar, tapi kenapa disuruh seperti anak kecil? Bingung kan? Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita bingung. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, pada saat kita bisa misalkan bertanya kepada pemimpin kita, kepada hamba Tuhan kita. Kalau kita nggak ngerti jangan langsung cuap-cuap. Ya, coba kita renungkan nih apa sih maksudnya ya Tuhan ya. Kita renungkan. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu apa ya, sepertinya samar-samar, sepertinya kita tidak mengerti. Karena apa Bapak Ibu Saudara, kalau kita dikasih jawaban yang instan, kita gak cari Tuhan. Iya gak sih? Kalau kita misalkan bikin jawabannya itu bikin kita mikir, kita akan cari Tuhan. Tuhan apa maksudmu Tuhan? Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita berlutut. Tuhan maksudmu ini apa Tuhan? Supaya saya merendahkan diri seperti anak kecil. Maksudnya apa Tuhan? Dengan segala kerendahan hati kita minta Tuhan untuk menyingkapkan. Pada saat kita dengan penuh kerinduan, dengan kerendahan hati kita minta kepada Tuhan. Tuhan itu pasti akan menyatakan, menyingkapkannya kepada kita supaya kita mengerti. Karena dia adalah Allah yang baik Bapak Ibu Saudara. Dia itu adalah Allah yang mau supaya kita berhasil. Mau kita sukses menikmati kehidupan kita. Tuhan janjikan hidup dalam berkelimpahan. Pasti Tuhan mau menolong Bapak Ibu Saudara. Jadi ini maksudnya apa? Tuhan Yesus katakan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil. Dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ini kayaknya ada kontradiksi ya Bapak Ibu Saudara. Terbesar tapi suruh jadi anak kecil. Ya, bukannya Tuhan itu gak nyuruh kita jadi anak kecil sifatnya kayak anak kecil. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan sifatnya. Tetapi merendahkan diri seperti anak kecil. Anak kecil itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau misalkan dia mau membantu orang, ya, dia mau misalkan mainlah sama sepantarannya. Dia itu nggak ngelihat loh Bapak Ibu Saudara. Ini kira-kira nih anaknya ini statusnya apa ya? Ini banyak uang atau enggak ya? Kalau banyak uang gue mau main deh sama dia, gue bantu dia deh. Tapi kalau nggak banyak uang ya sudahlah. Dia enggak seperti itu Bapak Ibu. Anak kecil itu tulus. Kalau mau main tulus, bantu orang itu tulus. Dia nggak lihat latar belakang orang tersebut. Dia merendahkan dirinya. Mungkin anak itu misalkan dari keluarga yang kaya, tapi masih kecil, tulus. Dia akan tahu, oh saya harus membantu orang yang sepantaran. Enggak. Dia merendahkan dirinya, dia melayani, dia main sama orang itu, membantu orang tersebut. Jadi ini yang Tuhan mau buat kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Jangan kita merasa yang paling hebat, jangan kita merasa yang paling luar biasa. Tapi mari kita mau turun ke bawah, jadi teladan Bapak Ibu Saudara.
Ya, supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat, bisa mencerminkan mencerminkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Ya, jangan sampai kejadian tukang ST itu kejadian dalam kehidupan kita ya. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kejadian kita lihat kita mau membantu orang karena orang itu mungkin ada sesuatu ya. Dia orangnya apa ya? Saya mau bergaul sama orang yang kaya, saya mau membantu orang yang kaya. Tapi orang yang tidak ada apa-apa kita tidak mau bantu, kita tidak mau bergaul. Jangan seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus itu menjangkau setiap orang Bapak Ibu Saudara. Dia menyelamatkan semua orang, bukan yang kaya saja Bapak Ibu Saudara. Semua orang, dia mengasihi semua orang. Begitu juga kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, kita harus mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Langsung kita masuk di Markus 9 ayatnya yang ke-35. Nah ini saya bacakan. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kita menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi kita mendahulukan orang lain. Jangan mengutamakan diri sendiri, merendahkan diri kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau merendahkan diri kita itu fokus kita bukan kita apa yang saya dapat dulu baru saya bisa berikan. Tapi kita memberikan. Karena kita sudah mendapatkan karya yang paling luar biasa yang Tuhan telah kerjakan yaitu keselamatan. Kasihnya kita sudah dapatkan Bapak Ibu Saudara. Makanya kita mau memberikan sesuatu buat kerajaan Allah. Kita menjadi orang yang menjadi berkat buat orang lain Bapak Ibu Saudara. Amin. Memberikan dampak buat orang lain, menjadi teladan buat orang lain. Jadi merendahkan diri itu artinya apa? Kita melepaskan hak kita melepaskan segala status kita supaya kita mau menjangkau orang lain. Jangan kita melihat, saya ini statusnya misalkan punya gadget misalkan. Ya, punya gadget misalkan, ini saya dengar cerita ini dari teman saya yang anak sekolahnya. Anak sekolah aja udah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mau bergaul sama orang yang gadgetnya itu bukan Apple. Wih, saya bilang siapa yang ngajarin? Ada juga yang siapa yang bilang ya, Pastor Robi waktu itu cerita, gak punya labubu gak mau bergaul. Harus ada labubu, baru bisa diterima, baru bisa bergaul. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus melihat semua orang, kita harus mengasihi semua orang sebagaimana Tuhan ya mengasihi kita, di mana kita berdosa Tuhan itu mati buat kita. Pada saat kita masih berdosa dia mau mati, mau mengasihi kita, mau menyelamatkan kita, mau menebus kita. Wah luar biasa. Jadi di ayat ini juga Bapak Ibu Saudara di Markus 9 ayat yang 35 di sini dikatakan, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi di sini dikatakan true greatness is measured by the number of people you serve. Jadi suatu kebesaran yang sejati itu diukur dari berapa banyak orang yang kita layani. Bukan dari berapa banyak yang kita miliki hartanya, bukan berapa besar rumahnya, bukan berapa canggihnya handphone kita, bukan berapa canggihnya mewahnya kendaraan kita, mobil kita, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa kebesaran yang sejati itu diukur dari berapa jumlah orang yang kalian layani, yang saudara dan saya layani. Siapa yang saya mau layani Bapak Ibu Saudara? Siapa? Mungkin ada yang bertanya siapa yang saya mau layani? Melayani itu bukan hanya di gereja saja. Bukan.
Tetapi bisa di keluarga saudara, bisa di komunitas saudara, bisa di tempat kerja saudara. Saudara melayani, merendahkan diri, merendahkan hati, melayani mereka Bapak Ibu Saudara. Mulai dari keluarga, ya. Keluarga misalkan suami istri, ya, saling melayani, ya. Puji Tuhan. Wah, kalau istri saya melayani itu luar biasa ya. Luar biasa kalau mau bayangin Bapak Ibu Saudara, ini saya share aja, ini saya soalnya diberkati. Waduh, jadi bayangkan sebelum saya masuk kantor itu baju sudah disetrika rapi. Ya, tiba-tiba saya mau naik ke mobil sudah ada kotak makanan berisi bekal yang kadang-kadang saya nggak tahu tuh bekalnya apa untuk sarapan. Tiba-tiba, wih luar biasa. Kadang-kadang masak gitu kan. Walaupun kadang-kadang rasanya terlalu asin kah atau terlalu manis kah. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar menghargai apa yang dia lakukan, melayani. Ya kita hargai. Ya kita hargai, jangan kalau misalkan udah dimasakin terus keasinan saudara. Ih asin banget sih, aduh udah gue gak mau makan, jangan begitu saudara. Hargai, tetap dimakan. Nah ini mungkin kurang lebih ini seperti ini ya, nanti kalau masak lagi kurangin garamnya. Makin lama makin jago masaknya Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan suami? Wah kalau suami melayaninya jangan juga berpikir gini, kan gue udah kasih uang bulanan, itu kan melayani. Enggak juga, jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hal yang baik, itu bukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan, melayani. Walaupun kita sudah misalkan sudah mencari nafkah, kita tetap melayani istri kita. Benerin selimut gitu kan, habis tidur, benerin selimutnya ya kan. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara, saya pernah ya Bapak Ibu Saudara, ini istri saya waktu itu lagi kurang enak badan, saya mencoba berinisiatif untuk keringin rambut. Waduh, ternyata keringin rambut seorang wanita itu butuh perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. 20 menit saya blow, ini kok gak kering-kering gitu kan. Saya lihat ini berapa watt sih ya blowernya ya. Padahal udah lumayan gede. Kalau mau tambah gede lagi nanti listrik di rumah saya itu turun Bapak Ibu Saudara. Bayangin jadi wanita itu ternyata tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Ngeblow rambut aja itu waduh lama banget. Ya, ngeblownya set, dia kan lagi lemes, lagi gak enak badan. Oke di blow, akhirnya udah kering semuanya 20 apa 25 menit lah kalau gak salah tuh ya. Jangan sampai basah, pokoknya harus kering tidur, besoknya sembuh Bapak Ibu Saudara. Bukan karena di blow, bukan Bapak Ibu Saudara, bukan karena di blow rambutnya, bukan. Karena Tuhan Yesus ya. Karena habis di blow kan hatinya gembira, hati yang gembira adalah obat. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita saling melayani ya mujizat Tuhan itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh bisa kerjakan yang lebih luar biasa lagi. Saling melayani bukan saling menjatuhkan. Saling melayani Bapak Ibu Saudara. Ya. Haleluya puji Tuhan. Jadi hal ini bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Ya, dunia mengajarkan kalau orang yang besar, ya, kalau orang itu mau dihormati, setidaknya dia punya harta yang banyak. Setidaknya dia punya pengikut yang banyak. Dia punya bawahan yang banyak. Maka dikatakan orang itu besar. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus mengatakan bahwa kebesaran yang sejati itu adalah diukur dengan berapa banyak kita melayani orang. Miliki hati yang melayani. Merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, kita layani. Bukan berarti saya khotbah seperti ini Bapak Ibu Saudara saya sudah perfect, sudah sempurna merendahkan hati, melayani orang banyak. Tidak Bapak Ibu Saudara, tapi setidaknya kita bersama-sama lebih baik lagi melayani. Kita mempunyai suatu tujuan untuk melayani orang. Biar Tuhan bentuk kita untuk kita bisa lebih lagi melayani. Punya hati yang benar-benar mau melayani orang lain. Haleluya. Dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu Saudara, teori ini Bapak Ibu Saudara, ya sudah mulai diaplikasikan ya di berbagai organisasi termasuk perusahaan. Ya, ada yang menemukan teori
servant leadership. Kepemimpinan yang melayani. Itu terinspirasi dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai anak-anaknya Tuhan, jangan sampai kita itu malah mengadopsi teori dunia, kita masukkan dalam kehidupan kita. Ya, servant leadership kita buka di Lukas 22. Ayatnya yang ke-26. Saya baca dari ayatnya yang ke-25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atau mereka disebut pelindung-pelindung. Namun kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Pemimpin menjadi seperti pelayan Bapak Ibu Saudara. Di sini saya garis bawahi, namun kamu janganlah demikian. Namun saya janganlah demikian. Jangan seperti dunia. Jangan memimpin seperti orang dunia. Jangan menjalani hidup seperti orang dunia Bapak Ibu Saudara. Ada suatu perbedaan yang Tuhan mau coba sampaikan kepada murid-muridnya kepada kita sebagai anak-anaknya, harus ada pemisahan. Tidak boleh ada prinsip-prinsip dunia itu masuk. Terkadang ya Bapak Ibu Saudara, kita yang bekerja di marketplace itu suka ada pergumulan. Kenapa? Karena kita itu sering berpikir kalau kita mau sukses, prinsip-prinsip Tuhan itu nggak bisa diaplikasikan. Harus mengikuti prinsip dunia kalau mau sukses. Nah itu seperti apa contohnya? Nah ini Bapak Ibu Saudara, saya akan coba. Nah nih, prinsip Allah dan prinsip dunia ini saya kutip, ya ini saya kutip dari tesis saya Bapak Ibu Saudara ya. Maaf bukannya sombong, cuma ini tiba-tiba muncul aja, oh iya kan saya pernah meneliti mengenai kepemimpinan. Saya tidak akan membahas semua poin ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya bahas poin ini bukannya khotbah nanti jadi sidang tesis lagi ya Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara ada suatu perbedaan bagaimana prinsip Allah dan prinsip dunia dalam marketplace. Ini menjadi pergumulan kita. Nah saya akan mau fokus di poin nomor 3 dan nomor 4. Jadi prinsip Allah itu kalau kita bekerja itu fokusnya bukan uang, fokusnya itu bukan harta, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau menjadi lebih berarti, bermakna jika kita bisa memberikan dampak menjadi berkat buat orang lain yang ada di sekitar kita. Itu poin nomor 3. Dan nomor 4, bekerja menyenangkan Allah. Kalau di prinsip dunia bekerja menyenangkan dunia. Nah prinsip ini, prinsip-prinsip Tuhan yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terapkan. Sulit. Ya sulit tapi bisa Bapak Ibu Saudara. Jangan kita fokusnya hanya ke uang. Jangan fokusnya kita, oh saya mau dapat bonus. Oh saya mau dapat gaji yang tinggi. Oh saya mau nanti levelnya naik. Saya mau jadi manajer, saya mau jadi supervisor, saya mau jadi director atau CIO. Bukan Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita bekerja, pada saat kita melakukan segala sesuatu. Fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan kasih Tuhan. Supaya melalui kehidupan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa mengalami kasih Tuhan. Mereka bisa diubahkan, mereka bisa dijamah melalui kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang berpikir, aduh kalau saya jalanin prinsip Tuhan yang ini di dunia kerja, di tempat kerja, saya pasti akan diinjak-injak. Mana bisa saya sukses, mana bisa saya naik gaji, mana bisa saya bisa dapat posisi yang tinggi, nggak bisa. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, ya seperti poin nomor 3 ini, menjadi bermakna, kita membawa pengaruh dampak ya buat orang-orang di sekitar kita. Masalah berkat, masalah naik gaji, naik level dan lain-lain,
itu akan ditambahkan kepada kita pada saat kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sudah seringkali kita mendengarkan seperti itu, tapi terkadang kita susah untuk menjalankan karena mata kita fokus kepada berkat bukan kepada sang pemberi berkat Bapak Ibu Saudara. Ya. Haleluya. Jadi saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya cerita sedikit di waktu saya kerja ya Bapak Ibu Saudara ya. Atasan saya itu, aduh luar biasa, puji Tuhan, itu benar-benar ya kalau bisa dikatakan killer ya Bapak Ibu Saudara ya. Tidak pernah bisa dipuaskan. Bayangkan dia bisa ngomong, saya sudah misalkan ya udah kerja lembur capek-capek ya. Udah sampai jam 10, jam 12 tiba-tiba pagi-pagi ngasih kerjaan ke dia. Dilihat aja enggak Bapak Ibu Saudara. Dilihat aja enggak, coba bayangkan. Banyak hal yang membuat saya begini ya. Tapi saya enggak pernah komplain, tapi saya enggak pernah mengeluh, tapi saya tidak pernah ngomongin satupun tentang dia Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak pernah. Enggak pernah, bahkan dibilangin bego di depan orang pun saya hanya tersenyum. Ya, saya hanya tersenyum Bapak Ibu Saudara. Ngomongin bego, macam-macam. Ya, hanya tersenyum. Ya, saya hanya mau memberikan yang terbaik buat dia. Kalau misalkan ditegur, kamu ini kerjaannya enggak benar, ini harusnya begini. Ya, padahal kita udah capek-capek kerjain sampai lembur. Tapi saya enggak pernah memberikan alasan, ibu kok enggak menghargai saya, kan saya udah lembur. Jangan ngomong begitu dong Bu. Saya enggak pernah ngomong gitu. Kalau bos saya menegur seperti itu, saya pasti melihat apa yang salah. Oh ini yang salah. Saya memperbaiki diri saya Bapak Ibu Saudara. Saya kayaknya enggak dikasihin lah, maksudnya enggak pernah merasakan kasih dari bos saya. Dia kayaknya mau cepet-cepet nyuruh saya keluar supaya saya resign gitu ya. Ditekan. Kayaknya mau suruh saya keluar. Dan ada suatu saat Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya saya memutuskan resign. Nah resign ini bukan karena saya ditekan oleh bos saya, atasan saya, enggak. Tapi karena ada satu hal yang personal, saya resign. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, pada saat saya memberitahukan kepada bos saya mengenai saya mau resign, mengundurkan diri. Dia langsung terdiam, langsung meninggalkan saya, langsung dia chat. Saya ingat ada 8 poin. Boleh enggak kamu jangan resign? Kalau kamu enggak resign, ini 8 poin yang akan saya lakukan. Saya paling ingat poin nomor 1. Dia bilang apa Bapak Ibu Saudara? Saya akan berubah. Saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Wah. Saya bilang, saya paling ingat poin nomor 1 Bapak Ibu. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh kamu akan naik level, kamu akan naik gaji, kamu akan dapat bonus yang besar. Itu saya enggak pikirin Bapak Ibu Saudara. Dia bilang saya akan berubah. Wah puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia berubah. Tapi singkat cerita Bapak Ibu Saudara, 8 poin itu dia kasih, saya tetap resign Bapak Ibu Saudara. Bukannya saya ngambek ya, bukannya saya sakit hati, enggak. Ya, saya sampai bilang, Ibu saya tetap resign. Karena saya nggak bisa kasih tahu di sini, saya mau mengundurkan diri. Tapi tenang Bapak Ibu, tenang Bu, saya pasti akan tanggung jawab kerjaan saya. Biasanya orang resign 1 bulan, saya 3 bulan baru saya keluar Bapak Ibu Saudara. Memastikan transisi itu berjalan mulus, saya nggak mau nanti ditanya-tanya lah atau apa. 3 bulan, 3 bulan, harusnya 1 bulan kan. Biasanya orang 1 bulan, udahlah 1 bulan rasain lu gak ada gue, rasain. Rasain lu gak ada gue kan, enak kan lu gak ada gue kan, ya, kayak begitu. Kalau saya enggak, kita harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. 3 bulan, karena kerjaan saya kan banyak banget. Ya banyak lah, bukan banyak banget, banyak. 3 bulan Bapak Ibu Saudara. Dan singkat cerita lagi Bapak Ibu Saudara ya. 1 tahun kemudian saya kembali ke perusahaan saya yang itu dan dia masih mau menerimanya. Saya pikir kok dia suka jahat-jahatin saya, kok dia masih nerima ya. Oh ternyata mungkin cuma di mulut doang kali atau gimana. Atau saya nggak tahu. Tiba-tiba dia terima saya kembali untuk kerja di sana dan ya ini saya tahu bos saya ini bukan atasan yang taat kepada Tuhan ya. Gereja aja nggak tahu kapan ya. Tiba-tiba pada saat dia ulang tahun dia minta saya doain untuk ulang tahun dia Bapak Ibu Saudara.
Wah, saya langsung bersyukur sama Tuhan. Aduh Tuhan, biar Tuhan itu ada suatu berkat sendiri buat saya untuk saya bisa mengubah orang lain, untuk menjamah orang lain, mengekspresikan kasih Tuhan supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan melalui kehidupan saya. Dan hal tersebut berkatnya itu lebih besar daripada saya naik gaji, Bapak Ibu Saudara. Bener deh. Pada saat saya melihat atau mengetahui dia mau berubah, itu kayaknya aduh, mau dikasih naik gaji 100% aja itu nggak bisa nggak bisa menggantikan kesukaan yang saya terima pada saat tahu atasan saya itu mau berubah. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara juga waktu saya resign, bawahan saya bilang, wah bener loh, si Bu ini berubah loh Bek. Udah gak pernah marah-marah gitu kan. Udah sekarang kalau apa-apa kita kerja, dia suka selalu bilang terima kasih. Dulu mau boro-boro terima kasih Bapak Ibu Saudara. Gak pernah ngomong terima kasih. Ada juga langsung gini, suruh keluar. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Yang mau saya bilang di sini, yang mau saya katakan di sini adalah your walk with God should be louder than your talk about God. Jadi jalanan kita bersama Tuhan itu harus terdengar lebih kencang, lebih keras dari perkataan kita tentang Tuhan. Perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita, karakter kita, tutur kata kita itu Bapak Ibu Saudara harus terdengar lebih keras dari perkataan kita tentang Tuhan. Orang di luar sana tidak bisa berubah, tidak bisa terjamah hatinya kalau kita ngomongin tentang Tuhan tapi sikap kita itu tidak mencerminkan Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi benar-benar kita harus menjadi contoh. Bagaimana orang lain bisa berubah kalau kita aja bercanda-bercanda jorok ikut ketawa. Gak bisa. Bagaimana orang lain bisa berubah kalau kita aja masih gosip sama teman kantor kita. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi benar-benar kita harus membawa perbedaan itu. Kita harus menjadi orang yang berbeda dari orang-orang yang ada di dunia. Hidup kita itu bukan kita lagi tapi Kristus yang ada dalam kita. Kita harus ingat itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi kerendahan, kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita itu adalah hal yang sangat penting. Ya. Kita harus ingat pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita lahir baru. Ya. Waktu kita lahir baru, kita merendahkan diri kita sedemikian rupa, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya tanpamu Tuhan. Tuhan, saya akan binasa Tuhan tanpamu Tuhan. Saya memerlukan Engkau Tuhan. Saya memerlukan Engkau lebih dari saya memerlukan siapapun Tuhan. Tuhan, mari Tuhan masuk dalam hidup saya. Biar Engkau Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup saya. Engkau menjadi juru selamat dalam kehidupan saya. Saya mau percayakan kehidupan saya ke dalam tangan-Mu. Kita merendahkan diri sedemikian rupa. Jangan sampai kita udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun menjadi orang percaya, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, yang mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita lupa untuk merendahkan diri. Padahal awalnya kita memulai bersama Tuhan itu kita merendahkan diri kita. Seharusnya orang yang dekat sama Tuhan, yang mengenal sama Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan itu semakin rendah, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Bukan malah menjadi sombong, oh saya sudah lama ikut sama Tuhan, lu gak tahu apa-apa. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Tetap merendahkan diri kita. Beda dengan dunia, kalau kita mau masuk ya dalam perusahaan yang bonafit ya, perusahaan yang luar biasa, kita buat CV kita sampai 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman. Kita bilang, oh kita bisa 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis misalkan. Padahal bahasa Perancis cuma tahu nama-nama pemain bola. Mbappe, ya kan, Antoine Griezmann, Fabian Barthez. Loh itu bukan bahasa Perancis, tapi saking kita inginnya masuk ke dalam perusahaan tersebut. Kita langsung masukin tuh bahasa Perancis bisa, bahasa Mandarin bisa. Oh saya bisa Microsoft Excel, saya bisa Microsoft Word, saya bisa sistem ini.
Padahal Microsoft Excel-nya dibilangnya mahir, katanya di CV-nya oh mahir Microsoft Excel. Padahal cuma copy paste doang bisanya. Kita sering seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi beda sama kerajaan surga. Kita masuk kerajaan surga itu kita merendahkan diri, kita melepaskan Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya tanpamu. Jangan kita pernah melupakan itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan kepada tetanggamu kerendahan hati itu penting. Jangan melupakan kerendahan hati. Tetap rendah hati. Haleluya. Dan ini ayat terakhir yang saya mau bacakan di Filipi 1 ayat 21, Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11 Bapak Ibu Saudara. Ini akan saya bacakan. Saya tidak akan membahas ini tapi Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah, merenungkannya, menggali firman ini. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ayatnya yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, terbesar dalam kerajaan sorga itu bukan mengenai diri kita sendiri. Tetapi bagaimana Yesus itu menjadi yang terbesar dalam kehidupan kita. More of Him, less of me. Itu Bapak Ibu Saudara menjadi terbesar di kerajaan sorga. Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan, tentang Yesus supaya nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Lord. Hallelujah. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Biar kehidupan kami Tuhan, semuanya you. tentang Engkau saja Bapa. Biar kami Tuhan semakin mendekat Tuhan kepada Engkau. Biar kami bisa berbalik Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan dari jalan-jalan kami Tuhan yang jahat Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bantu kami Tuhan. Bantu kami Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan sehingga kami Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan. Bisa menjadi dampak Tuhan bagi orang-orang yang di sekeliling kami Tuhan. Biar nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Haleluya. It's all about you Lord. Engkau adalah pusat Tuhan. Yesus Kristus Tuhan biar menjadi pusat dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you Lord. It's all
I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, I'm coming back. Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, setiap dosa kami Tuhan. and it's all about Haleluya. you. It's all about you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini Tuhan. Biar kami Tuhan. Anak-anakmu, murid-muridmu Tuhan. Kami sebagai anak-anakmu, sebagai murid-muridmu Tuhan. Biar kami Tuhan merendahkan hati kami, merendahkan diri kami lagi Tuhan. Biar kami Tuhan tidak merasa diri kami sebagai orang yang sangat penting, paling hebat, paling luar biasa. Tidak Bapak, tidak Tuhan. Tapi biar melalui hidup kami Tuhan kami boleh melayani. Biar kami boleh menjadi berkat, menjadi dampak Tuhan buat orang-orang yang di sekitar kami. Kami mau mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Biar fokus kami hanya kepadamu saja Tuhan. Biar kami Tuhan mencari wajah-Mu, mencari kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap benih firman-Mu ini Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Itu boleh tertanam dalam kehidupan mereka, berakar dalam, berbuah-buah dalam kehidupan mereka, mengubahkan kehidupan mereka. Hidup mereka Tuhan boleh memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan hamba-Mu berdoa Tuhan biar Engkau berkati Tuhan setiap orang yang hadir di sini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Tangan mereka Tuhan Engkau buat berhasil. Dan biar Tuhan mereka semakin teguh di dalam Engkau. Mereka tidak bergoyah di dalam Engkau Tuhan. Dan biar mereka Tuhan mau Tuhan untuk terus Tuhan percaya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan pada saat ini juga hamba-Mu berdoa Tuhan biar berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai mereka mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibadat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.